Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Super Demi Akademik dengan saya Eni Suliswatin dari SDN Tunggorono 2 Jombang. Dan saya Reni Hasenda dari SDN Sambong Dukuh 3 Jombang. Dan saya Amku Rota Ayun dari SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, saya baik Bu Reni. Bagaimana kabarnya Bu Reni? Saya juga baik Bu Eni. Alhamdulillah kalau saat ini kondisinya Bu Eni sehat ya. Hari ini saya lihat Bu Eni mau ada sesi coaching dengan Pak Am ya? Benar Bu, rencananya nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Pak Am. Baik, kehadiran saya di sini untuk mendukung Bu Eni terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Eni kembangkan. Untuk itu saya nanti akan mengamati proses coaching Bu Eni bersama dengan Pak Am. Bagaimana? Apakah Bu Eni sudah siap? Alhamdulillah saya sudah siap Bu. Saya berterima kasih pada Bu Reni karena sudah bersedia menjadi pengamat proses coaching saya dengan Pak Am. Baik, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait proses coaching yang akan Bu Eni laksanakan nanti ya. Ya Bu. Nah ini saya akan memperkuat pelaksanaan coaching yang akan Bu Eni laksanakan bersama Pak Am, dan juga ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Eni. Poinnya adalah saya akan melihat nanti apakah coaching yang akan Bu Eni lakukan bersama Pak Am itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kita tahu bersama nggih bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu, saya juga ingin melihat apakah Bu Eni nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan dan juga perlibatan proses aktif, sehingga memunculkan kompetensi dari si coach. Kemudian saya juga akan melihat 3 komponen utama dari coaching, yakni yang pertama adalah hadir utuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti Bu Eni boleh pakai model rasa ya. Dari mulai merangkum sampai nanti Bu Eni mengajukan pertanyaan yang bisa menggiring coach untuk menemukan solusi dan juga permasalahannya sendiri. Siap, Bu. Ya. Nah, apakah jelas? Sudah jelas proses penilaian yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan Bu Eni nanti? Sudah siap Bu, sudah jelas. Ya, baik. Kalau begitu izinkan saya menanyakan beberapa hal ya Bu Eni. Ya Bu, silahkan. Oke. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eni kembangkan nanti? Stop Pak. Aduh. Baik, kalau begitu Bu Eni, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk Bu Eni sebelum Bu Eni melakukan proses coaching. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eni kembangkan ke depannya nanti? Saya ingin sepenuhnya hadir utuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Kira-kira dari 3 komponen yang Bu Eni sebutkan tadi, mana hal yang paling spesifik yang paling ingin Bu Eni kembangkan? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh baik. Jadi Bu Eni ingin menggiring coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Lalu seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Eni dari sesi coaching nanti? Saya ingin saya mampu menggiring coach dengan melakukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif Bu. Oke, baik Bu Eni, saya kira sudah cukup untuk kegiatan praobservasi kita hari ini.
Terima kasih sudah menjabarkan dan juga menjelaskan rincian dari kegiatan coaching yang akan Bu Eni laksanakan bersama Pak Am nanti. Selanjutnya silahkan Bu Eni melakukan proses coaching bersama Pak Am. Nanti setelah coaching kita bisa bertemu kembali ya Bu untuk berbincang mengenai hasil dari proses coaching Bu Eni bersama Pak Am. Baik Bu, terima kasih juga atas waktu yang diberikan. Bu Eni, Waalaikumsalam Pak Am. boleh meminta waktunya sebentar Bu? Ya, ada apa Pak Am ya? Kayak sepertinya ada yang sesuatu yang ingin dibicarakan Pak Am. Iya nih Bu, saya ada yang mengganjal Bu terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Ya, Jadi anak-anak itu Bu, ketika saya ajar di kelas, Ya. itu anak-anak itu cenderung ngantuk Bu. Jadi baru mulai pembelajaran, selang beberapa menit langsung ngantuk Bu. Seperti itu. Oh, berarti Pak Am punya masalah ketika pembelajaran peserta didik Pak Am mengantuk sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu Pak Am Bu. ya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu cenderung kurang efektif. Oh, Karena mayoritas peserta didik saya itu ngantuk Bu. Dan itu nggak terjadi di pertengahan pembelajaran loh. Tapi sejak awal pembelajaran saya mulai, itu selang beberapa menit langsung ngantuk mereka. Seperti itu. apa kira-kira apa ada penyebab yang menjadikan anak tersebut itu ngantuk ketika dalam pembelajaran Pak? Jadi sejauh ini Bu, yang sudah saya lakukan dalam Ya. artian menggali informasi begitu ya, Iya ya. itu ketika saya tanya beberapa anak-anak yang ngantuk itu memang mereka itu malamnya begadang Bu. Jadi mungkin saya boleh cerita dulu, sekolah saya itu memang berbasis pesantren seperti itu. Oh, Jadi iya, ada iya. asramanya. Jadi Ya. selain anak-anak itu kegiatan pembelajaran di pagi hari, efektif pembelajaran, Ya. mereka juga ada kegiatan di sore hari sampai malam hari seperti itu Bu. Nah, anak-anak yang ngantuk ini setelah saya tanya, mereka itu ada tanggung jawab tambahan mereka, yaitu menjaga malam Bu, beberapa itu seperti itu Bu penyebabnya. Oh, berarti penyebabnya itu karena ada kegiatan di pondok ya Pak, dari betul, pagi, betul. siang dan malam ya. Kira-kira apakah Pak Am sudah pernah berkoordinasi atau melakukan dengan pihak tertentu dari pondok Pak? Jadi, sejauh ini belum sih Bu, masih tahap rencana begitu. Oh ya. Jadi rencana saya dalam waktu dekat ini, karena ini sudah saya pantau ini sudah berkali-kali Bu, anak-anak yang di Iya, kelas iya, itu mengantuk. Barangkali juga mungkin kejadian di guru-guru yang lain barangkali seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini saya berencana nanti mungkin saya akan menghadap begitu Bu ke Ya. penanggung jawab pondok. Barangkali bisa dibicarakan seperti itu tentang regulasi terkait anak-anak itu, terkait kegiatan anak-anak di pondok. Barangkali bisa dikurangi karena dampaknya memang ketika pagi hari itu mereka sangat kelelahan sepertinya, ngantuk seperti itu. Oh, jadi rencana Pak Am akan berkoordinasi dengan pihak pondok untuk mengurangi ya Pak Am ya kegiatan anak-anak ketika ketika malam hari, biar anak-anak bisa istirahat dan paginya bisa fresh serta bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira apa ya? Bu, tanyakan alternatif lain, saya punya dua soalnya. Oh iya. Mungkin ada lagi Pak. Kira-kira selain berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pihak pondok pesantren, apa ada alternatif lain yang ingin Pak Am lakukan? Iya Bu, sebenarnya ada juga Bu, selain nanti saya kolaborasi begitu ya dengan Ya. pihak pondok terkait dengan regulasi. Yang kedua itu mungkin dari sisi saya sendiri Bu, Oh akan iya. lebih mengembangkan lagi terkait dengan mungkin media pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya yang selama ini kurang menarik juga. Selain dari sisi anak-anak memang kelelahan Bu, Ya. barangkali nanti bisa meningkatkan antusias motivasi anak-anak lah ketika nanti saya merubah metode pembelajaran saya seperti itu. Oh, media ya Pak. Iya. Nah, media apa yang menurut Pak Am itu menarik bagi anak-anak? Mungkin media yang bisa saya bawa ke kelas nanti ketika pembelajaran itu mungkin lebih ke aspek digital seperti itu Bu. Jadi anak-anak bisa
bermain berbasis game dan seterusnya. Intinya anak-anak nanti bisa lebih aktif lah ketika saya nanti membawakan media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Ya, memang media game itu sangat seru ya Pak, anak menjadi sangat senang dan aktif ya. Nah, apa ada lain selain media game dan koordinasi dengan pihak pondok? Sementara cukup Bu, kayaknya 2 itu sudah cukup. Sementara akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Oh ya, kira-kira Pak Aam melaksanakannya kapan ya? Atau dalam waktu dekat itu berapa hari lagi Pak Aam untuk melaksanakan rencana Pak Aam tadi? Jadi, rencananya mungkin setelah ini Bu, mungkin selambat-lambatnya besok lah. Saya mungkin akan menghadap ke pimpinan pondok atau penanggung jawab asrama untuk saya konsultasikan dan mencari jalan keluar yang terbaik seperti itu Bu. Kemudian terkait dengan media pembelajaran, mungkin nanti saya akan mencari referensi dulu Bu, di YouTube atau di media lain begitu, supaya nanti saya bisa lebih siap gitu ketika pembelajaran di kelas. Baik, saya sudah mendengar rencana Pak Aam bahwa yang pertama Pak Aam akan berkoordinasi dengan pihak pondok untuk mengurangi kegiatan anak-anak di malam hari. Dan yang kedua, Pak Aam akan melakukan atau membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu berupa game online ya Pak Aam ya. Nah, dan juga Pak Aam akan segera setelah kegiatan kita coaching hari ini, Pak Aam akan melaksanakan. Baik, di sini Pak Aam sudah tidak bingung lagi atas permasalahan Pak Aam tadi. Betul Bu, saya jadi plong sekarang Bu. Jadi masalah tadi yang saya simpan itu setelah berbicara dengan jenengan, kayaknya sudah bisa mencair begitu Bu. Alhamdulillah, kalau Pak Aam sudah bisa mencari solusi atas permasalahan Pak Aam sendiri. Nah, nanti beberapa hari lagi kita akan bertemu lagi Pak Aam ya, membicarakan hasil dari rencana Pak Aam tadi. Apa sudah selesai? Apa sudah cukup pembicaraan kita hari ini Pak Aam? Cukup Bu, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Eni atas waktunya menyempatkan untuk mendengarkan keluh kesah saya seperti itu. Iya Pak Aam, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa membantu Pak Aam mencari solusi atas permasalahan yang Pak Aam hadapi. Ya, kalau begitu kita akhiri dulu ya pembicaraan kita. Lain hari kalau kita ada permasalahan bisa berbincang-bincang lagi ya Pak. Ya, assalamualaikum. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eni proses coaching hari ini. Tadi saya melihat Bu Eni dengan Pak Am juga sudah sangat lancar, berjalan lancar. Ya, sudah terbiasa apa Bu Eni melakukan coaching ini ya? Ya, alhamdulillah sudah terbiasa Bu. Kita saling membantu menemukan solusi atas permasalahan. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Eni? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena konteks yang saya harapkan sudah tercapai dan bisa bercerita banyak tentang permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi yang tepat untuk permasalahan saya Bu. Begini Bu Eni, kalau dilihat dari tujuan dan juga indikator ketercapaian dari kegiatan pra tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa saja yang sudah Bu Eni lakukan pada proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan yaitu melakukan coaching dengan fokus pada pengajuan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan alur tirta. Iya. Jadi menurut Bu Eni sudah mencapai tujuan dan juga indikator yang sudah diinginkan di pasca observasi ya Bu. Iya. Saya mohon izin Bu Eni menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi terhadap proses coaching Bu Eni terhadap Pak Am ya. Pada saat pelaksanaan observasi alhamdulillah kelihatannya sudah berjalan sangat baik Bu Eni, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta di mana tadi sudah terlihat ya mengarahkan Pak Am, menanyakan Pak Am itu tujuannya apa ya, walaupun tidak secara langsung menanyakan tapi sudah tersirat gitu ya Bu Eni ya. Kemudian mengarahkan Pak Am untuk mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian mengarahkan Pak Am juga untuk bisa merencanakan aksi-aksi ke depannya, dan juga sudah berhasil memancing komitmen antara coach
komitmen si Koja atau Pak Am dengan penuh tanggung jawab terhadap aksinya Bu Eni. Nah, kemudian Bu Eni juga sudah sesuai dan juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti fokus pada Koja ya, yakni hadir utuh. Kemudian tadi juga Bu Eni terlihat sudah mendengarkan aktif dan juga menggiring pertanyaan terbuka atau berbobot dengan menanyakan apa, bagaimana gitu kan, juga dengan menggunakan rasa. Pastinya mampu mencapai kompetensi yang diharapkan pada saat praobservasi tadi ya Bu Eni ya. Iya Bu, iya. Nah, kira-kira ini Bu Eni, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eni capai untuk dikembangkan ke depannya Bu Eni? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya berencana melakukan intensif ke depannya dengan baik atau dengan lebih baik lagi, memperhatikan 3 kompeten inti coaching, yaitu hadir utuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Eni. Berarti Bu Eni nanti kedepannya akan lebih banyak ya sering-sering melakukan sesi coaching dengan teman-teman sehingga bisa memantapkan kembali ya prinsip-prinsip coaching dan juga komponen-komponen dalam coaching. Kira-kira apa mungkin ada hal lain yang ingin Bu Eni sampaikan sebelum sesi kita ini berakhir? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup Bu. Oke, baik Bu Eni, sampai bertemu lagi. Iya Bu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.